Bismillah. Berikut adalah tabel, ya, satu tabel praktis ya yang dapat digunakan dalam membantu peneliti untuk menentukan atau memilih uji statistik yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau spesifikasi ya dari penelitian yang dilakukan. Ya. Dan tabel ini adalah tabel sederhana ya untuk penelitian yang melibatkan dua variabel. Ya, jadi satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ya. Nah, sebagai contoh di sini, maka yang pertama kita tentukan dulu nih, eh, tujuan ujinya apa? Apakah komparasi, ya, ataukah korelasi? Ya, ataukah korelasi? Apakah komparasi atau korelasi? Nah, setelah itu, ketika tujuannya adalah komparasi atau membandingkan, maka berikutnya berapa jumlah kelompok yang dibandingkan? Apakah dua kelompok? Contoh, kelompok kontrol dengan perlakuan, berarti dua kelompok, kan begitu ya? Atau membandingkan lebih dari dua kelompok. Contoh masyarakat yang tinggi, kelompok masyarakat perkotaan, masyarakat suburban, dan masyarakat pedesaan. Nah, contoh ada tiga kelompok ini, ya berarti tiga kelompok dan seterusnya. Kemudian berikutnya, bagaimana keterkaitan antar kelompoknya? Apakah bersifat bebas atau berpasangan? Berpasangan ini sesederhananya adalah contohnya adalah penelitian before after, pre dan post. Satu sampel diukur dua kali. Nah, demikian atau tidak? Bila tidak, sebagai contoh tadi ini, ya kelompok kontrol dan perlakuan atau asal masyarakat apa domisili masyarakat di daerah perkotaan, suburban ataupun pedesaan. Nah, berarti ini artinya adalah bebas. Ya, ini artinya bebas. Kalau before after berarti berpasangan. Nah, kemudian berikutnya, maka kita lihat jenis variabel yang dibandingkan atau dianalisis. Apakah rasio interval? Ya, contoh ini membandingkan jumlah bakteri antara kelompok kontrol dengan perlakuan. Jumlah bakteri itu adalah jenis data rasio. Nah, berarti artinya ketika kita membandingkan dua kelompok untuk jenis data rasio, ya, maka pilihannya adalah jatuh pada, nah di sini ya, jatuh pada uji T2 sampel bebas. Ya, dengan catatan ketika populasinya berdistribusi normal. Nanti akan ada bahasan tersendiri mengenai normalitas. Ya, baik. Kemudian ya berikutnya, bila mana kelompoknya lebih dari dua, ya tiga atau lebih, sifatnya bebas, yang dibandingkan adalah rasio interval, maka menggunakan uji statistik ANOVA satu arah. Ya, one way ANOVA. Berikutnya, sebagai contoh saja, bila mana tujuan penelitiannya adalah untuk melihat korelasi, ya hubungan dengan pola tertentu, ya, dan yang dikorelasikan ini kedua variabelnya yaitu berjenis rasio interval ya. Mungkin contoh hubungan antara eh, frekuensi menyikat gigi ya, atau mungkin usia ya dengan berat badan, contoh saja ini ya. Maka ketika sama-sama rasionya ya, pakai apa? Ya tinggal dipilih saja di sini. Sama-sama rasionya ya berarti menggunakan korelasi Pearson atau dapat juga dengan regresi ya dan seterusnya. Sebagai contoh mungkin untuk jenis data yang lain. Bila mana ternyata yang dibandingkan itu eh, datanya berjenis ordinal ya atau jenis datanya seharusnya rasio tapi tidak normal distribusinya, maka tentunya bila dua kelompok menggunakan uji Mann-Whitney atau uji peringkat Wilcoxon. Nah, ya dan seterusnya ya. Ini adalah contoh penggunaan tabel berikut. Ya. Ini juga ada tabel sejenis ya. Ini di sini menggunakan patokan variabel bebas dan variabel tergantung. Berapa jumlah variabelnya? Ya, baik. Ya, jadi contoh kalau ingin membandingkan antara atau melihat ada dua variabel ya. Variabel bebasnya adalah pengaplikasian obat herbal tertentu ya. Jadi obat herbal ya yang terbagi atau terdiri dari dua kelompok yaitu kontrol dan perlakuan. Nah, berarti kan jenis datanya adalah nominal. Jadi bebasnya adalah nominal karena bebasnya adalah pengaplikasian
obat herbal X yang terdiri dari kelompok kontrol dan perlakuan. Kontrol dan perlakuan sebagai variasi. Dan karena bukan angka, ya sehingga kualitatif dan sifatnya setara, ya sehingga jenisnya adalah nominal. Sedangkan variabel tergantungnya yaitu apa? Jumlah bakteri. Jumlah bakteri satu variabel, jenis datanya dari rasio interval, ya sehingga bila kita tarik garis, ya maka akan bertemu di kolom berikut, ya dan nanti akan ditentukan menggunakan uji T dua sampel bebas atau one way ANOVA atau ANOVA satu arah, tergantung dari berapa kelompok yang dibandingkan. Dan kita bisa kembali pada tabel sebelumnya. Ya, mungkin demikian untuk gambaran penggunaan tabel praktis dalam memilih uji statistik.